Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Merdeka. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini tanggal 17 Agustus 2022, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang memerdekakan kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memberkati kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam hari kemerdekaan Republik Indonesia hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sedang mengalami banyak pergumulan hidup, ketika kita berada di dalam kesedihan, apakah kita bisa bersukacita? Dan kalau kita bersukacita, apa alasannya kita bersukacita? Karena pada umumnya kalau kita dalam pergumulan, lalu kita banyak mengalami penderitaan, mengalami kesedihan, kita banyak mengasihani diri kita. Dan firman Tuhan pada hari ini memberikan alasan dan kekuatan kepada kita bahwa di tengah-tengah penderitaan dunia, di tengah-tengah himpitan dunia, di tengah-tengah kesedihan pun itu, kita memiliki alasan untuk bersukacita, yaitu karena anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mengapa anugerah itu harus membuat kita bersukacita? Karena anugerah di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu memberikan kepada kita satu bagian yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa diambil oleh orang lain, karena itu adalah menjadi pewaris kerajaan Allah. Inilah alasan mengapa kita harus bersukacita, karena kalau tidak, maka kita akan tetap berujung di dalam kematian. Kalau tidak, kita akan terus berada di dalam siksaan dosa. Kalau tidak karena Yesus Kristus, maka kita tidak memiliki pengharapan di dalam dunia dan ketika Ia datang kedua kali. Kita yang menolak Dia, tetapi anugerah Allah yang besar, Allah yang senantiasa mengasihi, maka Ia akan mengaruniakan kepada kita keselamatan itu, dan kita hanya percaya di dalam iman kepada Yesus Kristus dan setia kepada Dia dalam perintahnya. Inilah yang terus harus kita lakukan di dalam memelihara keselamatan yang sudah ada di dalam Yesus Kristus. Maka kita harus bersyukur atas kematian dan kebangkitan Yesus. Sebagaimana dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 4 dan ayat 5. Karena ketika kita juga mati di dalam kematian Kristus, maka Dia yang bangkit, maka kita juga ada di dalam kebangkitannya. Maka kita tidak lagi berujung di dalam kematian, tetapi di dalam kematian kita menuju kepada hidup yang kekal. Maka kematian adalah menjadi jalan, bukan menjadi ujung perjalanan hidup kita. Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 juga mengatakan bahwa akan menjadi sia-sia segalanya kalau Kristus tidak mati dan tidak bangkit. Maka itu kita memiliki alasan sekarang kita untuk dalam pengharapan, yaitu Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit.
Karena Allah kita bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, yang telah mengalahkan kematian untuk memberikan keselamatan kepada kita. Orang yang selamat adalah orang yang bebas dari belenggu dosa. Orang yang selamat adalah orang yang tidak berujung kepada kematian di dalam kebinasaan, tetapi dia berujung dalam sukacita dan hidup berkemenangan. Ini juga yang kita rayakan pada hari ini. Ketika kita merayakan kemerdekaan, maka kita merdeka dari belenggu-belenggu penjajahan. Kita merdeka dari perbudakan-perbudakan. Dan inilah kita harus patut syukuri bahwa kemerdekaan negara kita juga adalah anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Sehingga kita hari ini dapat memanage hidup kita. Kita bisa lebih mandiri dan membuka peluang-peluang baru sebagai satu bangsa, satu negara, negara Republik Indonesia. Dan di atas itu kita menjadi orang yang merdeka dari belenggu dosa, merdeka dari perbudakan dosa, oleh karena Yesus Kristus memberikan juga kemerdekaan kepada kita. Mari kita hidup di dalam iman kepada Dia, agar kemerdekaan itu tidak hilang dari kita, tapi senantiasa berada dalam hidup kita dan memelihara hidup kita. Tuhan memberikan kekuatan dan berkat-Nya agar kita tetap setia di dalam iman kepada Dia yang telah mengalahkan maut. Selamat merayakan hari kemerdekaan. Merdekalah hidup kita di dalam Yesus. Merdeka. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih setia-Mu. Engkau mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sehingga di dalam kasih karunia itu kami juga mendapatkan keselamatan. Dia yang telah mati dan bangkit, maka kami menjadi mati dalam kematiannya dan bangkit di dalam kebangkitannya, menjadi manusia yang lahir yang baru, yang tidak lagi hidup di dalam belenggu dosa, tidak lagi hidup di dalam kebinasaan, tetapi menjadi manusia yang Engkau perbaharui, lahir kembali. Karena kasih setia-Mu, kami menjadi pewaris kerajaan sorga, sehingga kami menjadi manusia yang merdeka di dalam iman. Kami menjadi manusia yang bersuka cita hidup dalam pengharapan hanya karena Yesus Kristus. Karena itu Bapa, ajarkanlah kami seluruh jemaat-Mu untuk senantiasa setia hanya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan kepada seluruh jemaat-Mu dalam setiap proses perjalanan hidup. Biarlah kami semua semakin memberikan diri kami hanya dalam tangan Tuhan, dan Engkaulah yang memimpin hidup kami, dan di sanalah kami akan senantiasa bersuka cita di dalam pengharapan, karena Engkau adalah Allah yang kasih, Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.